Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Bima Prasetyo. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok kami yang akan membawakan pembahasan mengenai hubungan olahraga dan kesehatan. Kelompok kami terdiri dari Ilham Akbar, NIM 9076, Arabel Naufal 9079, Malik Bima, saya sendiri 9080, dan juga Alnoro Arif Matuwoh, NIM 9089. Oke, untuk masuk pembahasan pertama yaitu akan membahas mengenai deskripsi sosiologi olahraga. Sebenarnya sosiologi olahraga itu adalah sebuah kajian sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Sehingga secara khusus sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dan permasalahan dalam olahraga. Adapun permasalahan ini muncul karena kekurangannya sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembantuan dalam sisi kesehatan. Pengertian sosiologi olahraga sendiri juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama adalah dari Donald Shaw yang menjelaskan bahwa sosiologi olahraga adalah perpaduan dua pengetahuan mengenai bahasan sosiologi dan olahraga. Panduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau uh, suatu golongan baik secara berkelompok maupun secara individu. Yang kedua dari ECSPE atau International Council of Sport and Physical Education, yaitu menjelaskan bahwa sosiologi olahraga adalah aktivitas manusia yang menyangkut tentang jasmani yang melibatkan beberapa unsur perjuangan, permainan, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan kesehatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kemudian satu lagi mungkin dari Plessner atau yang menyebutkan bahwa sosiologi olahraga yaitu cabang ilmu sosial yang memberikan penekanan terhadap pentingnya pengembangan olahraga dan kehidupan manusia melalui teori-teori dan kompensasi manusia. Menurut poin yang tertulis di PPT, itu olahraga yang merupakan salah satu cara paling praktis dan sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi masih seringkali terabaikan. Padahal dengan berolahraga dan aktivitas bergerak rutin, tubuh dapat lebih bugar dan kesehatan Anda pun akan tetap terjaga. Lantas, apakah ada hubungan antara olahraga dan kesehatan? Menurut sebuah penelitian di Amerika, mendapatkan hasil bahwa hubungan olahraga dengan kondisi mental itu sangat berkaitan. Karena mereka yang berolahraga beberapa kali seminggu memiliki kesehatan mental yang lebih baik daripada yang tidak berolahraga. Sementara dan berolahraga juga dapat memiliki manfaat-manfaat kesehatan seperti untuk mengurangi risiko penyakit jantung, stroke maupun diabetes. Tujuan sosiologi olahraga ini juga agar menyadarkan masyarakat akan pentingnya olahraga dan juga dampak-dampak apa saja yang terjadi jika seseorang tersebut melakukan ataupun tidak melakukan olahraga. Di sini peran serta olahraga dalam sosiologi itu banyak sekali, mulai dari kesehatan, bisa juga dari olahraga itu sendiri seperti tontonan ataupun event-event tertentu, dan juga dapat menarik masyarakat seperti misalnya dalam olahraga atau event-event sepak bola seperti saat ini adanya SEA Games itu kan menarik simpati masyarakat yang sangat luas untuk menonton serta memberikan dukungan sehingga terjadilah perputaran ekonomi di sana seperti penjualan tiket, penontonan tiket online dan juga lain sebagainya. Ruang lingkup yang ada pada kajian sosiologi olahraga itu yang pertama adalah sistem sosial, di mana sistem sosial dalam sosiologi olahraga adalah semua hal yang memiliki hubungan dengan garis sosial dalam kehidupan masyarakat. Jenis sistem sosial dalam studi sosiologi olahraga ini menyangkut tentang kelompok sosial, tim dalam olahraga yang berhubungan erat dengan interaksi dan proses integrasi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, penerapan olahraga terhadap kesehatan.
Sudah banyak bukti sahih bahwa olahraga dapat membantu kebanyakan orang menurunkan berat badan, serta membentuk otot lebih kencang. Namun, sayangnya banyak dari mereka yang berolahraga dengan cara keliru sehingga prosesnya tidak efektif dan hasilnya tidak optimal. Maka, pastikan Anda tidak sembarangan berolahraga. Berikut ini adalah cara melakukan olahraga dengan baik dan benar. Yang pertama, pastikan kondisi tubuh sedang dalam kondisi baik. Ada baiknya berkonsultasi dulu dengan dokter untuk memastikan kondisi fisik Anda cukup fit sebelum langsung berolahraga. Anjuran ini khususnya penting bagi orang-orang yang tidak pernah terbiasa beraktivitas fisik berat, serta individu berusia 45 tahun ke atas. Konsultasi dengan dokter dapat membantu mendeteksi masalah atau kondisi kesehatan apapun yang dapat membuat Anda berisiko mengalami cedera saat berolahraga. Dokter juga dapat membahas cara olahraga yang benar dan aman jika Anda memiliki asma, penyakit jantung, atau kondisi kronis lainnya. Yang kedua, buat rencana olahraga yang realistis. Setelah Anda memutuskan untuk memulai olahraga, cobalah rancang rencana sederhana yang realistis agar Anda dapat berkomitmen untuk berolahraga secara rutin. Cobalah juga untuk menetapkan tujuan berolahraga yang terukur dan dapat dicapai. Sebagai contoh, tujuan berolahraga Anda pertama adalah mampu berlari sejauh 5 km. Anda dapat mulai dengan membuat rencana olahraga yang mencakup lari jarak pendek terlebih dahulu, misalnya 500 meter. Memulai dengan langkah dan tujuan kecil tidak hanya akan meningkatkan peluang Anda untuk sukses, tetapi juga membuat Anda tetap termotivasi untuk terus berolahraga. Yang ketiga, pilih jenis olahraga yang sesuai kemampuan. Latihan aerobik. Jenis olahraga yang meningkatkan kerja jantung dan kapasitas paru, contoh olahraga aerobik termasuk berenang, lari santai, atau jogging, jalan kaki, dan bersepeda. Latihan kekuatan. Olahraga untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot. Contohnya meliputi latihan ketahanan, plyometrics, angkat beban, dan lari cepat atau sprint. Kalistenik, latihan kekuatan tubuh dasar yang dilakukan tanpa peralatan dan dengan kecepatan sedang. Contohnya lunge, sit up, push up, dan pull up. Latihan interval intensitas tinggi atau HIIT, kombinasi dari latihan intensitas tinggi diikuti dengan latihan intensitas rendah dengan durasi waktu yang ditentukan. Yang keempat, tahu harus berapa lama dan berapa sering berolahraga. Olahraga baik untuk dilakukan secara teratur, namun Anda harus tahu jadwal yang baik agar cara olahraga Anda benar dan aman. Pasalnya, olahraga yang berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan tubuh. Maka itu, Anda harus tahu batasan waktu serta frekuensinya. Berapa lama sebaiknya kita berolahraga? WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan jadwal olahraga yang baik untuk orang dewasa sehat adalah rutin berolahraga intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Jenis olahraga intensitas sedang termasuk jogging atau berenang. Yang kelima, jangan berolahraga setiap hari. Jika Anda terus berolahraga berturut-turut, tubuh justru jadi kelelahan karena dipaksa bekerja melampaui kapasitasnya. Terlebih jika tujuan Anda berolahraga adalah untuk membentuk otot. Olahraga setiap hari tanpa rehat justru melemahkan otot. Sebaiknya beri jeda untuk memberikan waktu tubuh beristirahat. Sebagai contoh, jika rencana olahraga Anda 3 kali seminggu, buat jadwal olahraga selang-seling 1 hari olahraga, 1 hari beristirahat. Namun jika masih ingin berolahraga di waktu istirahat, pilihlah jenis olahraga dengan intensitas yang ringan seperti jalan kaki. Nomor 6, pantau detak jantung. Idealnya cara olahraga yang baik memang meningkatkan kerja jantung. Jika Anda merasa detak jantung semakin cepat, ini adalah tanda cara Anda berolahraga sudah benar. Target detak jantung selama aktivitas intensitas sedang adalah sekitar 50-70% dari detak jantung maksimum. Selama aktivitas fisik yang berat, target detak jantung sekitar 70 hingga 85% dari maksimumnya. Sebagai contoh, detak jantung maksimum orang dewasa yang berusia 30 tahun adalah 190. Saat menyelesaikan latihan intensitas sedang, detak jantung harus berada dalam kisaran 95 hingga 133. Yang ketujuh, lakukan pemanasan dan pendinginan. Setelah selesai berolahraga, jangan langsung duduk atau rebahan. Pastikan untuk melakukan pendinginan dan peregangan otot. Pendinginan paling baik untuk dilakukan segera setelah olahraga, selama otot-otot Anda masih cukup panas.
Saat otot masih hangat, perlahan turunkan intensitas olahraga Anda. Lakukan pendinginan dengan jalan kaki selama 10 menit untuk memungkinkan detak jantung menurun kembali normal. Jalan kaki juga membantu kembali mengatur nafas dan menghilangkan kadar asam laktat dari tubuh. Setelah jalan kaki, lakukan peregangan statis sambil menarik nafas dalam-dalam dan tahan hingga 30 detik setiap kali. Peregangan otot semacam ini membantu memperpanjang otot dan meningkatkan fleksibilitasnya. Yang kedelapan, cukup minum air. Menghidrasi tubuh dapat menurunkan resiko kram otot yang disebabkan oleh dehidrasi. Hidrasi yang cukup juga penting untuk menjaga proses metabolisme berjalan efisien. Secara umum, Anda disarankan minum setidaknya 2 liter air setiap hari. Namun jika Anda rutin berolahraga atau tergolong aktif secara fisik, porsinya mungkin perlu ditambah. Berikut adalah panduan waktu dan porsi minum selama berolahraga. Pertama, 500 ml air beberapa jam sebelum olahraga. Yang kedua, 180 sampai 350 liter air tepat sebelum mulai olahraga. Minum air setiap 15 sampai 20 menit sekali selama sedang aktif berolahraga. Kemudian adalah tujuan olahraga terhadap kesehatan. Dilihat secara luas bahwa setiap orang dalam melakukan olahraga memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Setiap orang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut melakukan olahraga. Ada beberapa tujuan orang melakukan olahraga, diantaranya 1. Menurunkan berat badan, membentuk otot, hobi, serta menjaga kesehatan, dan lain-lain. Salah satu tujuan orang melakukan olahraga secara umum yaitu menjaga kesehatan tubuh. Beberapa hal atau alasan seseorang melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu berupa menguatkan tubuh, mengatur pernafasan, meningkatkan imun atau kekebalan tubuh, menjaga stamina atau energi dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada manfaat olahraga bagi kesehatan. Malas berolahraga dengan alasan kurang memiliki waktu dalam jangka panjang dapat menyebabkan dampak cukup buruk, yakni munculnya penyakit yang disebabkan oleh hipokinesia atau kurang gerak. Di antaranya ada tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, jantung, artritis, hiperkolesteremia, dan obesitas. Jika senang berolahraga, meski dalam waktu yang singkat namun insentif atau lama tapi dilakukan dengan santai, aktivitas ini bisa meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, ada dopamin dan endorfin. Hormon tersebut berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Studi yang dilakukan di Inggris memperlihatkan bahwa 83% orang yang memiliki gangguan mental mengendalikan olahraga untuk meningkatkan mood dan mengurangi kegelisahan. Yes.